Tasya, silakan Tasya. Berdiri di depan, silakan teman-teman lain. Berdiri di depan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dan izinkanlah saya mengatakan ini secara iman karunia cara mengubah dan surah. Selamat pagi segala Bapa Tuhan Roh Kudus, terima kasih atas segala karunia dan atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, mintalah Engkau memulai kegiatan kami, kiranya kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Nama kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, apa ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang alpa? Tidak, Ibu. Tidak ada yang izin juga? Tidak, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ingat, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Pernah tidak kita buat kesepakatan kelas? Pernah, Ibu. Jadi pada hari ini kita lihat kembali kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa yang pernah kita buat secara bersama-sama. Mari kita perhatikan secara bersama-sama. Lihat. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, masuk kelas tepat Waktu. Pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, saya minta satu siswa membaca kira-kira kesepakatan kelas yang kedua itu apa? Oke? Kedua, mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Jadi kalau ibu guru memberi penjelasan, kita semua mendengar. Yang berikut saya minta. Yang ketiga, meja kelas tetap bersih dan rapi. Iya, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Ingat, tidak boleh coret-coret di meja, tidak boleh buang kertas atau ballpoint di bawah lantai. Karena kita semua diminta untuk menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, ibu minta Patan coba. Kira-kira yang keempat, kesepakatan kelas apa yang kita sudah buat secara bersama-sama? Yang keempat, Bicara yang sopan dan baik. berbicara yang sopan dan Baik. Jadi kalau berbicara dengan ibu guru, berbicara dengan teman, harus sopan. Yang kelima, ibu minta coba Regan. Ya, Regan. Lima, saling membantu. Saling membantu. Saling membantu yang seperti apa sebentar? Contoh, kalau ada teman yang tidak ada ballpoint, Anda bisa bantu. Atau mungkin ada teman yang lupa bawa ballpoint. Atau mungkin ada teman yang tinta ballpointnya habis, dibantu. Yang keenam, ibu minta Tasya. Nah, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Iya, mengingatkan teman jika teman melakukan kesalahan. Mengingatkan teman itu dengan cara yang sopan. Tidak boleh kasar. Contoh, kalau teman mungkin lupa bawa ballpoint, lain kali tidak boleh lagi lupa bawa ballpoint. Tidak boleh. Ini mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Oke, adik-adik, bagaimana kira-kira menurut anak-anak semua? Apakah kesepakatan
kelas yang sudah kita buatin kita pakai terus ataukah kita rubah? Pakai terus. Pakai terus. Ya, Bu. Yakin? Yakin. Tidak usah dirubah. Tidak usah. Terima kasih. Yang berikut adik-adik, kita hari ini memulai pembelajaran IPS dengan tema yang baru. Namun sebelum kita mulai, kita segarkan kita punya otak, pikiran, kita berdiri, kita speaking. Tepuk semangat. Semangat. Semangat kita. Semangat. Semangat kita. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan. Yang berikut adik-adik, pelajaran kita hari ini, materi yang harus kita pelajari hari ini adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Maaf. Pemanfaatan sumber daya alam. Coba ulang. Pemanfaatan sumber daya alam. Itu materi yang harus kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua bisa mengidentifikasi tentang sumber daya alam. Kalau itu ibu memberi pertanyaan. Pada pembelajaran kali lalu, kalau saya tidak salah, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam, tapi secara garis besar. Sekarang kita lebih terperinci lagi. Kira-kira pemanfaatan sumber daya alam itu seperti apa? Namun sebelum masuk pada intinya, ibu mau tanya. Kira-kira apa kira-kira yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Nanda. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari alam yang bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari manusia. Oke, ada yang lain? Mungkin jawabannya beda dengan Anda. Sumber daya alam, barangkali ada yang beda? Tidak ada. Setuju dengan jawaban Anda? Setuju. Baik. Yang berikut, kira-kira sumber daya alam itu ada berapa? Ya, ada 2. Tasya, sebutkan yang pertama apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gian, apa contohnya? Minyak bumi. Minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, apa kira-kira? Ya, K. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Felis, coba sebut satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah, Ibu, dengan proses pelapukan. Tanah, bagaimana cara supaya tanah ini bisa diperbaharui? Dengan cara proses pelapukan. Oke, sampai di sini anak-anak paham tidak? Sudah paham belum? Oke, supaya lebih memahami lagi, ibu akan bagikan gambar. Pada gambar itu sebentar, anak-anak akan melihat kira-kira mana yang
termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perhatikan gambar yang sudah Ibu bagi. Sudah melihat gambar itu? Sudah, Ibu. Sudah mengetahui perbedaannya di mana? Kira-kira di situ kan Ibu sudah bagi gambarnya itu tidak semuanya sama. Perbedaannya ada di mana? Felis, Manfaat dan kegunaannya. manfaat dan kegunaannya itu yang dilihat pada gambar. Setuju dengan jawabannya, Felis? Baik, terima kasih. Supaya lebih paham lagi, kita melihat tentang pemanfaatan sumber daya alam lewat video yang akan Ibu tayangkan. Kita diminta untuk memperhatikan dan menyimak baik-baik video yang akan ditayangkan. Lima kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hutan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau hijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
battery, please charge. Yang mengekspor bus alat terbesar Iya. video pemanfaatan sumber daya alam. Maka dari situ supaya lebih memahami lagi, supaya anak-anak lebih paham lagi kira-kira pemanfaatan sumber daya alam itu seperti apa, dari video yang sudah anak-anak nonton dan dari gambar yang sudah anak-anak
Perhatikan tadi, ulangkan semua jawaban anak-anak pada lembar kerja yang akan ibu bagikan sekarang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, sekarang ibu akan bagikan lembar kerja. Kerjakan pekerjaan ini sebentar secara bersama-sama dalam kelompok. Di akhir diskusi sebentar, jadi anak-anak mengerjakannya dengan cara berdiskusi. Di akhir diskusi, ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik.
Bagaimana? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang belum? Kelompok mana yang belum? Belum. Waktu kita sisa 5 menit. 5 menit lagi. Silakan dikerjakan sebaik mungkin soal-soal itu.
Oke, baik anak-anak. Waktu kita selesai untuk diskusi. Sekarang kita masuk kepada satu berikut, yaitu presentasi. Ibu akan meminta satu kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Dua kelompok, masuk dulu ya, 2 kelompok ya. Yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari anak-anak dalam kelompok. Ibu minta pertama sekarang kelompok 1, silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian. Ya, kita yang lain mendengar. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada teman saya yang bernama Felis. Nomor 1, salah satu bahan tambah yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah mangan. Yang kedua, mangan adalah salah satu sumber daya alam yang tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timur. Mangan ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan warga setempat mulai memburu mangan. Salah satu penambangan mandiri mangan di NTT adalah Hendrikus Kolo yang bisa mendapatkan uang Rp50.000 per hari dalam hasil penambangan mangan. Selain penambangan mandiri, ada juga kelompok warga yang bekerja sebagai buruh perusahaan pertambangan. Mangan ditemukan sejak tahun 1854, tetapi baru dieksploitasi pada tahun 1930. Mangan merupakan mineral logam yang sebagian besar dimanfaatkan untuk industri baja. Persebaran mangan di Indonesia hampir meraja, mulai dari Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Papua. Yang ketiga, jumlah produksi tambang. Pemerintah daerah atau Pemda Nusa Tenggara Timur tidak memiliki data mengenai jumlah produksi tambang mangan karena data tersebut lebih banyak diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang berprioritas di warga tersebut. Namun, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar cadangan mineral mangan yang tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timur. Salah satu perusahaan tambang yang berprioritas di Nusa Tenggara Timur adalah PT Sumber Jaya Asia atau SJA yang berencana melakukan penambangan mangan di Kecamatan Reo. B. Jumlah cadangan mangan. Total cadangan biji 79.712.380 ton dan logam 38.980.324 ton. Yang keempat, dampak positif. Mangan merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dampak negatif. Pertambangan mangan dapat mencemari lingkungan. Senyawa mangan yang dilepaskan ke badan air dari industri dan kegiatan pertambangan dapat membuat lingkungan perairan menjadi beracun. Pertambangan mangan juga dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat lokal yang harus menanggung risiko kerusakan tersebut. Belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penambangan. 5. Kehidupan para pekerja tambang akan kembali seperti semula dan penurunan aktivitas lahan, erosi, dan sedimentis, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan gangguan terhadap flora dan fauna. Yang keenam, jika semua warga yang ada di NTT di sekitar pertambangan tersebut memiliki mangan, maka dampak terbesarnya adalah perkiraan tambang dalam waktu yang singkat akan habis karena dilakukan perburuan pertambangan mangan yang secara terus-menerus yang menyebabkan beberapa dampak negatif seperti gangguan kesehatan terhadap masyarakat dan gangguan terhadap flora dan fauna. Sekian presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain saat memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Silakan dari kelompok 2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam tambang mangan di NTT dengan baik dan benar? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab. Mengelola sumber daya alam agar
menjaga kelestarian laut dan hutan, menggunakan sumber alam tambang secukupnya, beralih ke sumber daya alam yang dapat dipercaya, karena sumber daya alam yang terbatas digunakan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Menurut saya sudah pas dan benar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Baik, silakan dari kelompok 4. Mengapa masyarakat NTT memburu mangan? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 dan kami akan menjawabnya. Menurut kami, mengapa warga NTT di sekitar pertambangan tersebut berburu mangan? Karena ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Menurut saya jawabannya sudah benar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, silakan dari kelompok. Apa yang akan terjadi jika pertambangan di NTT tidak ada? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kehidupan para pekerja tambang yang akan kembali seperti semula dan penurunan aktivitas lahan, erosi dan sedimentis, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan gangguan terhadap flora dan fauna. Itu saja jawaban dari kami. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5. Jawabannya saya terima dan menurut saya jawabannya sudah benar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 1. Baik, bila tidak ada pertanyaan, presentasi kami akan ditutup. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi mereka. Agar lebih paham lagi, jangan hanya satu kelompok, kita minta kelompok 2. Sekarang silakan maju mempresentasikan hasil kerja mereka. Teman-teman lain silakan mendengar. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya Fabia untuk membantu. Hingga saat ini ada 7 daerah yang dikenal sebagai penghasil minyak. Indonesia meliputi Cilacap, Balikpapan, Musi, Dumai, Balongan, Cepu. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menjerat ke dalam tanah bumi untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang, mineral, minyak, gas, bumi, dan batu bara. Produksi batu bara Indonesia terus meningkat sejak tahun 2020, di mana pada tahun tersebut produksinya sebesar 564 juta ton, dengan DMO sebesar 132 juta ton, dan ekspor 405 juta ton. Untuk tahun 2021, produksi batu bara mencapai 614 juta ton. Sumber daya dan cadangan batu bara Indonesia saat ini masih cukup banyak dengan total sumber daya sebesar 98,5 miliar dan cadangan 33,8 miliar ton. Stok minyak bumi di Indonesia hanya bisa diekstraksi 18 tahun lagi, sedangkan gas bumi 29 tahun dan batu bara 62 tahun. Pertambangan bagi masyarakat di suatu provinsi adalah menjadi lahan, tempat bekerja dan meningkatkan pendapat ekonomi yang berguna bagi masyarakat. Jika tambang tersebut habis, dampaknya bisa sangat serius. Ekosistem sekitar tambang bisa hancur, dan flora serta fauna dapat terancam punah. Selain itu, kehilangan juga dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Proses ekstraksi dan pengolahan mineral, logam, batu bara, dan sumber daya alam lainnya dari bawah permukaan bumi atau dari sumber daya alam yang terbuka seperti tambang terbuka. Demikian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, waktu kesempatan saya berikan.
Saya mempersilakan Panglima. Saya laki-laki dari kelompok 7 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang terjadi jika flora dan fauna tidak dilestarikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang akan terjadi bila flora dan fauna tidak dilestarikan, maka flora dan fauna tersebut akan terancam punah. Terima kasih jawaban dari kelompok 2. Menurut saya jawabannya sudah benar. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya mempersilakan teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa keuntungan warga sekitar ketika melakukan penambangan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kali ini kami akan menjawabnya. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga setempat. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan saya merasa puas. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Betul? Sudah mengerti semua? Oke, baik sudah. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5, kita minta kelompok 2 untuk menutup presentasi mereka. Silahkan ditutup kelompok 2 sekarang. Demikian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Oke, baik sudah. Jadi kenapa hanya 2 kelompok saja yang maju? Bukan berarti kelompok lain Ibu anggap tidak bisa, tetapi keterbatasan waktu. Nanti kalau seandainya pembelajaran kali berikut, kita minta kelompok 3, 4, dan 5 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Oke, dari 2 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, muncul banyak pertanyaan, toh? Salah satu pertanyaan tadi adalah kenapa masyarakat Indonesia memburu mangan? Kenapa? Jawabannya tadi kita sudah berikan semuanya, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan setiap hari. Dengan adanya memburu mangan, mangan itu bisa dijual, akan mendapatkan penghasilan, warga akan mendapatkan penghasilan, maka akan terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Yang berikut, mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam? Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak punah. Dari awal tadi kan sudah dijelaskan, ada pertanyaan, setelah itu ada gambar, ada video, di sana ditampilkan macam-macam sumber daya alam. Ada hutan, ada tambang emas, ada batu bara, dan
sudah berdiskusi, hutan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Banyak fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama, dia menarik air hujan dan menampung air hujan. Setelah itu masih ada sumber daya alam lainnya yang tidak dipaparkan pada saat diskusi tadi. Ada juga rempah-rempah. Ini merupakan sumber daya alam. Ada barang tambang. Kalau rempah-rempah merupakan sumber daya alam tumbuh-tumbuhan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan sumber daya alam yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tadinya nganggur, tapi dengan adanya mangan, maka rame-rame penduduk bekerja memburu mangan sehingga pengangguran berkurang. Ingat, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali penduduk. Dengan adanya penduduk yang meningkat, jika lapangan pekerjaan itu sedikit, maka akan terjadi pengangguran. Ketika pengangguran meningkat, maka akan terjadi kemiskinan. Ketika terjadi kemiskinan, maka akan terjadi kriminalitas. Ini akibat dari lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Yang berikut menyangkut sumber daya alam tadi dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui. Ada emas, ada tambang, ada batu bara dengan fungsinya masing-masing sudah kita pahami. Apakah mungkin ada siswa yang mau memberikan pertanyaan sekarang? Barangkali ada? Mungkin? Dari yang sudah tadi mungkin ada yang belum mengerti. Oh, mau tanya lagi Bu, ini belum mengerti. Gitu. Mungkin ada? Tidak ada. Jadi Anda semua sudah mengerti. Baik, sudah adik-adik, jadi kira-kira dari materi yang kita pelajari tadi, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Iya, silakan. Ternyata itu sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia, tetapi pemanfaatannya harus bijaksana dan berkelanjutan. Oke, ternyata sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia, asalkan dijaga dengan baik, gitu ya. Harus bisa dilestarikan. Ini dari kelompok 3. Berikut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, 5 harus punya jawaban masing-masing. Apa kesimpulan dari materi yang sudah Anda dapat hari ini? Ya, kelompok 1 silakan menarik kesimpulan. Menurut saya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kepunuhan spesies, erosi tanah, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kesimpulannya sudah ditarik kelompok 1, kelompok 3 sudah ada jawaban. Sekarang kelompok lain, coba kelompok 5. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat
sudah. Kelompok 5 sudah, tinggal 2 dan 3. Yo, Kevin. Setelah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Anda luar biasa, Anda semua luar biasa. Sisa 1 kelompok. Oke, Tasya. Kelompok 4. Ternyata manusia tidak boleh semuanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut, dan jika dimanfaatkan akan merusak kelestarian lingkungan. Ternyata kita tidak boleh sembarang memanfaatkan sumber daya alam, karena jika sembarang memanfaatkan akan merusak. Contohnya apa? Menebang pohon secara liar. Ini yang membuat kerusakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan itu siapa? Manusia. Dengan tingkah yang tidak beres. Salah satunya tadi menebang hutan, tidak melakukan reboisasi. Ini kita ambil hutan, karena hutan kita lihat setiap hari ya. Kita di NTT ini kan selalu melihat hutan, Kalau barang tambang seperti batu bara jarang kita lihat, tapi kalau hutan kemana-mana kita ada hutan, sehingga lebih enak hutan saja. Jadi kalau kita pergi di hutan, sampai di hutan kita menebang pohon sembarangan. Ini sikap kita sudah merusak. Namun kalau kita pergi di hutan, kita mengambil anakan pohon dan kita menanamnya. Ini adalah salah satu sikap kita melestarikan sumber daya alam. Anak-anak, hari ini Anda luar biasa. Tepuk tangan untuk sekarang. Sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu, kita sedikit lagi ya. Masih tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat, semangat kita. Semangat, semangat kita. Oke, silakan duduk. Sekarang Ibu Mama, kira-kira bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan, semua perasaan itu pasti berbeda, tidak semuanya sama ya. Ya, perasaan Anda ketika mendengarkan penjelasan tentang sumber daya alam, ketika mengikuti pembelajaran seperti ini, ketika mendengar materinya tadi, kira-kira perasaan Anda seperti apa? Felis. Rasa saya bisa sangat senang karena bisa bersama teman-teman dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini dan mendapatkan materi tentang kemanfaatan sumber daya alam yang secara baik dan benar. Sudah senang karena mendapatkan materi pembelajaran sumber daya alam dengan baik dan benar. Setelah itu, Nanda. Perasaan saya sangat senang karena bisa lebih mendalami materi tentang sumber daya alam. Senang karena mendalami materi tentang sumber daya alam. Yang lain, kan perasaan ini tentang perasaan. Pasti ada perasaan, tidak mungkin tidak ada perasaan. Coba, ada tidak yang lain? Ada? Kalau tidak ada, kita masuk pertanyaan kedua ini. Menurut kalian, apa manfaat sumber daya alam bagi kalian sendiri
dalam kehidupan sehari-hari. Dipikir dulu baru jawab, jangan langsung jawab, pikir dulu. Ibu ulangi, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan Anda sehari-hari. Ya, Gia. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kira-kira yang lain bagaimana? Iya. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya memproduksi makanan, energi, material bangunan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Obat-obatan, material bangunan, dan lain. Rasakan oleh diri sendiri. Ini maksudnya dirasakan oleh diri sendiri. Yang lain? Ada? Tidak ada orang. Oke, kalau tidak ada, lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana caranya anak-anak melestarikan sumber daya alam? Caranya kita untuk melestarikan sumber daya alam. Oke. Dengan melakukan revitalisasi, melestarikan hewan dan tumbuhan langka, mengelola hutan atau mengelola tanah pertanian, menghemat energi seperti menggunakan peralatan listrik hemat energi, mengelola limbah, menampung air hujan, dan melakukan transeri. Oke, luar biasa punya jawaban. Yang lain, itu mungkin ada. Kate, barangkali. Silakan Kate. Ada banyak cara untuk melestarikan sumber daya alam. Di antaranya adalah menghemat penggunaan air dan menghemat energi. Menghemat penggunaan air dan menghemat energi. Contoh kalau listriknya tidak dipakai, kita kasih mati. Jangan dibiarkan terus. Menghemat air, kalau bak air sudah penuh, ya kita putar, kasih mati keran. Jangan dibiarkan terus. Oke, terima kasih, luar biasa. Pertanyaan yang berikut, yang terakhir. Apa yang terjadi jika sumber daya alam punah? Iya. Masyarakat menjadi pengangguran. Salah satunya adalah akan terjadi pengangguran. Masyarakat tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi ada lagi, jika sumber daya alam tadi punah, contoh flora fauna sudah habis. Bagaimana sudah? Kira-kira bagaimana? Ya. Masyarakat akan menjadi miskin. Sudah tidak ada sumber daya alam, miskin masyarakat. Luar biasa. Terjadinya perubahan produksi sumber daya yang semakin mengalami penurunan. Akan menurun. Jika sumber daya alam punah, akan mengakibatkan ekonomi menurun sehingga manusia kelaparan yang akan mengakibatkan sumber daya manusia menurun. Sumber daya manusia, ingat, sumber teman bilang, Nada bilang sumber daya manusianya kita akan menurun karena tidak ada sumber daya alam. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, makanan tidak ada. Makanan ini kan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada berarti sumber daya manusia juga akan menurun. Luar biasa ini jawaban teman-teman ini. Sumber daya manusia menurun kalau sumber daya alam punah. Ada lagi? Tidak ada. Kesimpulannya, jika sumber daya alam punah, maka manusia akan terancam kehidupannya. Hidup manusia akan terancam dari segala macam segi, terlebih segi ekonomi. Sudah paham sampai di sini adik-adik? Sudah paham. Oke, baik.
pembelajaran hari ini. Kertasnya pendek saja, jangan pakai kertas yang panjang. Kita menulis pesan dan kesan pada pembelajaran hari ini. Baik, yang sudah Ibu akan keliling meja tempat duduk Anda. Ibu akan mengambil pekerjaan itu yang harus Ibu bawa pulang ke rumah Ibu. Ya, Ibu keputusan, Ya, sudah. Sudah. Kamu punya sudah tadi? Kamu sudah tadi? Sudah. Oke. Iya. Sudah. Pesan setelah pesan. Ya, dikumpulkan saya. Ya. Oke, baik sudah ya, sudah selesai semua.
Sekarang yang berikut sudah paus. Ya. Oke. Yang berikut kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kita berdiri, kita sebelum kita berdoa, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang Ibu lakukan yang mungkin sangat tidak berkenan di hati kalian. Setelah itu, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi baru, yaitu sumber daya manusia. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan Anda selanjutnya. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Yang pimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali.